Mulai tahun 2026 ini, fix aturan ibadah haji berubah total. Bukan cuma berubah tipis-tipis ya, tapi ini tuh beneran rebuild from zero. Dan yang lucunya, tapi agak ngeri juga sih ya, banyak calon jamaah yang belum tahu apa-apa soal aturan baru ini. Padahal ini menyangkut keberangkatan, kuota, sampai usia minimum keberangkatan haji. Ya, jadi gini, mulai tahun 2026, pemerintah resmi menerapkan Undang-Undang Haji terbaru, yaitu perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025. Dan perubahan ini bukan perubahan kosmetik ya, tapi ini perubahan yang bikin struktur dan manajemen haji berubah semua loh. Nah, 5 poin gede ini berdampak langsung buat calon jamaah nih. Tujuannya ya cuma satu, agar pengelolaan haji jadi lebih bersih dan transparan dan lebih akuntabel. Daripada nanti lu shock berat pas mau daftar, ayo kita bahas 5 aturan terbaru haji 2026 yang wajib lu tahu di Jejak Baitullah. Yang pertama, seluruh urusan haji sekarang diambil alih Kementerian Haji. Ini perubahan yang paling besar sih. Kalau dulu urusan haji itu dikelola Kementerian Agama, mulai tahun 2026 semua pindah ke Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Iya, semuanya, mulai dari infrastruktur di Tanah Suci, manajemen petugas, SDM, pelayanan teknis, sampai koordinasi lapangan. Jadi semua lewat satu pintu aja nih, lewat pintu Kemenhaj. Lalu pertanyaannya nih, kenapa ini dipindah? Ya, supaya nggak ada lagi yang namanya tugas ini punya siapa. Ini kok tumbang tindih sih. Aturan ini harus ikut Kemenhaj atau yang mana? Sekarang ya udah satu komando aja, jadi lebih simpel kan. Dan menurut Komisi 8 DPR, Marwan Nasopang, kebijakan ini bakal bikin birokrasi jauh lebih rapi dan nggak bikin bingung. Gila sih, ini gebrakan gede banget. Yang kedua, kuota petugas daerah dipangkas agar jamaah bisa ditambah. Nah, ini yang sering jadi perdebatan nih. Selama ini kan, sebagian kuota haji itu kebanyakan dipakai buat TPHD atau yang disingkat Tim Petugas Haji Daerah. Makanya jamaah reguler antri sampai puluhan tahun. Nah, mulai tahun 2026, kuota petugas daerah dipotong besar-besaran nih. Tujuannya apa? Biar slot jamaah bertambah. Menurut data resmi Kemenhaj, kuota tahun 2026 itu ada sekitar 191,419 untuk jamaah reguler, 10.166 untuk kuota prioritas, 685 untuk pembimbing ibadah plus KBIUH, dan 150 untuk petugas haji daerah atau TPHD. 150 bos, dari yang dulunya tuh bisa ribuan loh. Ini langkah tegas banget sih. Dan ya jujur aja, langkah ini make sense sih. Soalnya kuota jemaah kita itu antriannya udah kayak wishlist Shopee pas 12-12 nih. Gak ada habis-habisnya. Peraturan yang ketiga, non-muslim boleh jadi petugas haji. Ini yang paling bikin publik kaget nih. Dulu kan ya persyaratannya jelas ya, petugas haji harus muslim. Tapi sekarang aturannya dicabut nih. Tapi bukan berarti petugas non-muslim boleh ikut ritual haji atau masuk area khusus. Bukan ya. Mereka hanya boleh bertugas di sektor teknis seperti kesehatan, logistik, teknisi, layanan operasional, dan petugas embarkasi daerah minoritas. Jadi fokusnya ke profesionalitas bukan agamanya ya. Dan ini juga untuk mempermudah daerah yang komunitas muslimnya kecil. Ini dibuat supaya pelayanan lebih inklusif dan efisien. Dan perubahan ini sih akan jadi diskusi panjang, tapi itulah aturannya. Yang keempat, kuota daerah sekarang ditentukan langsung oleh menteri. Nah, kalau dulu pembagian kuota itu sering beda-beda tiap daerah, kadang ada daerah yang antriannya sampai 40 tahun, dan ada juga yang cuma 10 tahun. Mulai tahun 2026, pembagian kuota nggak lagi ditentukan Pemda, semua dipusatkan langsung lewat Menteri Haji, yang didasari jumlah penduduk muslim, panjang daftar tunggu, dan kondisi demografis masing-masing wilayah. Dan ini jadi lebih adil dan nggak ada daerah yang overload antrian tuh. Ini beneran langkah buat memotong ketimpangan antar wilayah sih. Yang kelima, usia minimal jamaah diturunkan menjadi 13 tahun. Sebelumnya minimal 17 tahun, sekarang jadi 13 tahun. Lah kenapa? Karena usia akil balik secara syariat umumnya dimulai usia 12-13 tahun tuh. Dan menurut Kemenhaj, ini akan membuka kesempatan bagi remaja yang sudah balik untuk daftar lebih awal. Dengan antrian 20-30 tahun, daftar di usia 13 itu justru memudahkan ya. Tapi ya itu, ini pasti bakal menimbulkan pro dan kontra juga ya.
Ngeri sih, aturan tahun 2026 ini benar-benar bisa mind-blowing gitu ya. Nah, menurut lo gimana nih? Dari 5 aturan baru ini, mana yang paling berdampak langsung buat calon jemaah Indonesia nih? Apakah perubahan usia minimal, kuota petugas dipangkas, atau kuota daerah diambil alih menteri? Dan lu setuju nggak nih dengan diperbolehkannya petugas non-muslim di sektor teknis? Oke, sekian dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau gua ada salah, koreksi ya. Kita diskusi di kolom komentar. Thank you udah mau nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng aku Zri Erkan di Jejak Baitullah.